Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Semoga kalian tetap baik-baik saja dan tetap sehat-sehat selalu ya. Adik-adik, kita bersyukur hari ini hari Minggu, hari dimana kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Kita katakan kalau kita bersyukur, kita masuk ke gerbang hadirat Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyembah nama Tuhan. Dan adik-adik, sekali lagi kita harus bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya dengan hati bersyukur. Sambil tepuk tangan dan bersukacita. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sekali lagi kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang tiada berkesudahan bagi kami, atas berkat-Mu ya Tuhan yang sungguh berlimpah bagi kami. Tuhan, pada hari ini, waktu ini kami datang ke hadirat-Mu, kami mau memuji menyembah nama-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu. Dan kiranya Tuhan, Kau berkenan atas segalanya. Dan kami sadar ya Tuhan, di dalam kehidupan kami masih sering melukai hati-Mu. Kami masih sering melakukan hal-hal yang berdosa ya Tuhan, yang tidak Engkau senangi. Tuhan tolong kami, agar kami makin benci dosa, dan makin cinta akan Engkau, dan makin rindu, makin mau untuk melakukan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Engkau memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, kita percaya ya kalau Tuhan Yesus selalu bersama kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita berada di situasi yang sulit sekalipun. Tapi kita mesti ingat adik-adik, Tuhan terus bersama kita dan Tuhan terus memberikan kekuatan kepada kita. Mari adik-adik kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Di Kiri Kau Ada, Di Kanan Kau Ada. Tuhan selalu bersama kita. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Sambil bersukacita, sambil bertepuk tangan, kita puji Tuhan kita. Sambil bergerak ya. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkaulah Yesus Tuhan.
kita katakan, Tuhan selalu bersama kita, selalu beserta kita. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Nah, adik-adik dan kita percaya Tuhan terus bersama kita, Tuhan selalu bersama kita. Nah, kita mau nyanyi pujian, kita mau angkat pujian. Biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi kasih Tuhan terus selalu untuk kita. Dan Ia terus bersama kita. Kita angkat pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Dan walaupun bukit-bukit bergoyang, kasih Tuhan terus bersama kita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Amin adik-adik. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dipersilakan untuk membawakan firman Tuhan. Halo, shalom adik-adik. Bertemu kembali dengan Lasso Yuli di sini. Nah, sebelum kita memulai cerita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita minta pimpinan Tuhan ya untuk ibadah pada siang hari ini. Kita semuanya lipat tangan, kita mau berdoa kepada Tuhan.
Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang ada di surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu bahwa siang hari ini kami semua boleh berkumpul di rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya setiap firman yang akan disampaikan oleh Laso Yuli boleh kami mengerti dan kami boleh jadikan satu hal yang akan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin setiap kami Bapa untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik tanpa ada gangguan apapun. Dan pimpin juga Laso Yuli akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya hanya kebenaran firman Tuhan saja, kebenaran yang dari mulut Bapa yang boleh disampaikan. Sehingga kami boleh mengerti apa yang Bapa kehendaki yang akan kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Semua ini kami naikkan dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, Lause mau bertanya dulu, masih ada yang ingat gak sih cerita minggu lalu yang disampaikan oleh Lause Valen? Nah, betul, pinter, semuanya masih ingat, yaitu kisah tentang Ayub. Nah, sebelum Lause bercerita meneruskan cerita Ayub minggu lalu ya, hari ini nih Lause ingin flashback dulu, pengen memberikan sedikit summary buat kalian semua yang ada di rumah, gimana sih cerita minggu lalu dan bagaimana sambungannya pada siang hari ini. Nah, minggu lalu itu diceritakan bahwa Ayub dicobai oleh iblis melalui peristiwa hidup. Nah, hal ini bermula dari satu pertemuan di surga antara Allah dengan malaikat-malaikat ciptaannya. Di mana di antara malaikat-malaikat itu ada satu malaikat yang kita sebut dengan iblis atau setan, yaitu malaikat yang memberontak atau menentang Allah. Terjadi dialog, terjadi percakapan antara Allah dengan si iblis, di mana Allah bertanya, "Hei iblis, apa yang kamu lakukan selama ini?" Iblis menjawab, "Oh, saya jalan-jalan di bumi, saya menjelajahi bumi dan saya melihat-lihat semua hal yang ada di bumi." Nah, dari situ Allah berkata, kamu tahu nggak, ada satu manusia yang hidupnya sangat saleh, yang hidupnya aku sendiri acungin jempol. Hidupnya saleh, hidupnya kudus, dan dia taat sama aku. Dia adalah Ayub. Oh, oke. Terus kenapa dengan Ayub? Allah berkata, ya, dia orang yang saleh dan aku sangat suka kepada orang ini. Di antara semua manusia pada zaman itu, Ayub adalah sosok yang saleh dan hidup kudus menurut Allah Bapa. Kemudian iblis berkata, ya terang aja dia saleh, dia hidup kudus karena dia memiliki semuanya. Kekayaan yang berlimpah, keluarga yang bahagia, anak-anaknya yang sehat. Itu karena Allah sudah memberikan semuanya itu kepada Ayub. Allah memberikan perlindungan Ayub dari segala malapetaka. Jadi tentu saja dia jadi taat sama Allah, dia jadi setia sama Allah. Coba kalau itu tidak diberikan, kira-kira dia tetap taat gak ya? Kemudian Allah merasa, oke, kamu boleh menguji dia, kamu boleh mencobai dia, tapi ada batasan-batasannya. Oke. Nah, dialog itu membuat iblis sangat bersemangat untuk memberikan cobaan, memberikan penderitaan kepada Ayub. Karena dia ingin Ayub itu mengutuki Allah seperti dirinya, seperti si iblis. Sehingga si iblis ini atau si setan ini punya teman, punya kelompok gitu. Dia membangun sebuah kelompok yang sama-sama menentang Tuhan. Kalau keadaan terburuk, kira-kira harus mengutuki Tuhan seperti dia sudah menentang Tuhan. Nah, tapi kalian tahu gak sih kenapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi di dalam hidup Ayub? Ayub benar hidup berkelimang harta karena Tuhan memberkati. Ayub memang mempunyai keluarga yang sehat, mempunyai keluarga yang bahagia, bahkan dia diberikan kesehatan, diberikan harta melimpah, segala hal enak.
Bayangin ya, kalau kita jadi orang kaya dengan segala fasilitas, betapa tidak enaknya, betapa enaknya maksudnya Lause ya. Betapa indahnya dan betapa wah enak banget deh gitu ya kalau kita menjadi orang kaya. Kalian bisa bayangkan sendiri kalau kita jadi seperti Ayub. Nah, tapi Tuhan ada maksud. Dia membiarkan iblis mencobai Ayub, dia membiarkan iblis melakukan hal-hal atas seizin Tuhan, karena Tuhan ingin menguji imannya Ayub itu seperti apa sih. Tuhan ingin menguji bahwa imannya Ayub itu adalah iman yang benar, iman yang asli, bukan iman yang palsu. Artinya dia tahu Ayub itu seperti apa. Dia mengenal Ayub, Tuhan Allah mengenal Ayub, dan Ayub pun mengenal Tuhan Allah, sehingga hidup Ayub diberkati. Nah, ketika iblis menguji untuk melakukan ujian itu terhadap Ayub, ya Tuhan biarkan saja, karena dia tahu Ayub tidak akan mengutuki dia, Ayub tidak akan berpaling dari Tuhan. Itu yang terjadi. Nah, terjadilah ujian-ujian yang dialami Ayub, seperti yang kalian ketahui dari cerita minggu lalu ya. Hartanya habis ya kan, kemudian bahkan sampai anak-anaknya pun mati dalam bencana. Itu sudah membuat Ayub sangat terpukul. Hartanya habis, hewan-hewan ternaknya mati, ya kan, bahkan penjaga-penjaganya juga ada yang hilang dan mati, dan bahkan anaknya 10 orang anaknya itu mati dalam satu bencana ketika mereka mengadakan pesta. Ayub sebagai manusia tentu terpukul. Ayub sebagai seorang manusia tentu merasa sedih dan begitu berat penderitaan yang dialami, terpukul, bahkan mungkin depresi. Nah, tapi yang kita acungi jempol dari Ayub adalah dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap memuji Tuhan dengan kondisi seperti itu. Bahkan adik-adik bisa lihat di Ayub 1 ayat 21 menunjukkan bahwa Ayub itu berkata bahwa ketika dia keluar dari kandungan ibunya, dia dalam keadaan telanjang. Begitu juga dia kembali ke dalam kandungan ibunya. Apa yang Tuhan beri, biarlah Tuhan mengambilnya. Jadi Ayub sudah memasrahkan hal itu kepada Tuhan. Hebat ya Ayub ya. Lo saja gak bisa bayangin loh. Kalau kita di dalam posisi Ayub, apakah kita bisa seperti itu? Mempunyai iman yang kuat dalam penderitaan sekalipun yang tidak mengenakan, yang begitu mengenaskan. Ayub tetap bertahan, tetap setia, dan tetap memuji Tuhan. Kita harus mengikuti teladannya. Nah, setelah kejadian itu, apa yang dilakukan iblis? Dia membuat cobaan lagi yang begitu dahsyat. Ketika anaknya mati, harta bendanya sudah habis, ya kan? Sekarang ditimpakan kepada diri Ayub. Ayub mendapatkan penyakit yang sangat berat, berupa borok, berupa bisul-bisul di seluruh tubuhnya dari kepala sampai ke kaki. Bayangin. Bisul bernanah dan itu menjijikan sekali buat orang-orang yang melihat dan terdekat di dekat Ayub. Itu pasti akan menjauh, bahkan mungkin akan melontarkan hinaan atau mungkin sesuatu yang tidak mengenakan. Bahkan hal ini pun dialami oleh Ayub, yaitu sikap istrinya. Sikap istrinya yang ternyata bukan mengasihi dia, bukan memerawat Ayub sebagai suaminya, malah istrinya mengutuki Ayub. Dia merasa, Ayub, kamu tuh ya udah mengalami penderitaan begitu besar, bahkan sampai tubuh kamu mengalami penyakit yang begitu berat, tapi kenapa sih kamu masih tetap percaya kepada Tuhan? Kenapa sih kamu begitu setia sama Tuhan? Harusnya kamu mengutuki Allahmu, kamu harus mencaci maki Allahmu, bahkan komplain kepada Allahmu. Kenapa? Karena Ayub tuh hidup kudus, Ayub tuh hidup saleh, hidup jujur gitu. Jadi kayak gak masuk akal kalau semua hal malapetaka itu terjadi kepada orang yang hidup saleh. Bahkan istrinya berkata, bahkan istrinya menjauhi Ayub sebagai suaminya, dan hamba-hambanya Ayub atau orang suruhan Ayub pun tidak melayani Ayub sebagai tuannya, menjauhi Ayub karena mereka jijik, karena mereka merasa Ayub itu bau, Ayub itu menakutkan, Ayub itu seorang manusia yang harus dijauhi gitu ya. Nah, dalam hal ini istri Ayub dan orang-orang terdekatnya itu, orang-orang di dalam rumah tangganya Ayub itu
merasa bahwa nggak mungkin orang yang hidupnya saleh, orang yang hidupnya kudus, bahkan orang yang hidupnya jujur kepada Tuhan itu mendapatkan penderitaan yang begitu besar, mendapatkan malapetaka yang begitu dahsyat. Nggak mungkin gitu loh. Nggak habis pikir mereka. Karena kalau orang yang mendapatkan malapetaka seperti itu, pasti ada dosa besar yang dilakukan oleh orang tersebut sehingga dia mengalami hal-hal seperti itu. Itu yang dipercaya oleh istri Ayub dan orang-orang tetangganya bahkan saat itu. Jadi nggak mungkin orang yang saleh, hidup kudus mendapat penderitaan seperti itu. Pasti ada sesuatu, pasti ada dosa atau kesalahan sehingga Tuhan marah, sehingga Tuhan memberikan hukuman untuk Ayub. Nah, apa yang terjadi sama Ayub? Ayub tetap satu, bukti imannya itu adalah asli, imannya itu semurni emas. Dia tetap percaya kepada Tuhan bahwa apa yang menimpanya itu adalah dari Tuhan. Tetapi lambat laun, hari demi hari, orang-orang mengucilkan Ayub, istrinya mengucilkan Ayub, bahkan Ayub harus keluar dari rumahnya yang megah, yang indah, yang selama ini didiami bersama dengan anak-anaknya, bersama dengan istrinya, bersama dengan hamba-hambanya, hidup enak, hidup tentram, nyaman gitu ya, sebagai orang kaya, harus mengalami hal-hal yang berbalik. Ayub harus keluar dari rumah itu, diusir oleh istrinya, dan dia harus tinggal di luar rumah, di satu tempat, kita sebut aja semacam kayak kemah atau mungkin kayak gubuk gitu ya, yang memang Ayub hidup sendiri, tidak dengan orang-orang yang mengasihinya atau istrinya ataupun hamba-hambanya. Ayub hidup sendiri dan dia harus keluar dari rumahnya itu. Nah, dari sini Ayub harus menjalani kehidupannya sehari-hari dengan kondisi penuh dengan luka, penuh dengan bisul-bisul yang bernanah, penuh dengan borok, dan itu bukan hanya sekedar bisul, tapi dia gatal dan menyakitkan. Bayangin ya adik-adik, kalau adik-adik atau mungkin Lawson ya, ada satu luka gitu ya, luka tersayat, mungkin ada benda tajam atau mungkin ada bisul, yang mungkin ada bisul di muka gitu ya. Satu aja itu sangat mengganggu Lause atau mungkin mengganggu kita, bener gak sih? Bayangkan ini penyakit seluruh tubuh dan itu penyakitnya yang benar-benar menyakitkan, yang benar-benar nggak bisa dibayangin deh. Nah, ternyata Ayub sebagai manusia normal gitu ya, sebagai manusia ternyata dia juga punya kelemahan. Awalnya memang Ayub sangat percaya bahwa semuanya itu adalah dari Tuhan dan percaya bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Artinya dia memasrahkan semua keadaan yang tidak mengenakan itu kepada Tuhan. Tapi lama-kelamaan Ayub merasa putus asa, desperado ya kalau anak zaman sekarang bilang. Jadi udah mulai depresi. Depresi kenapa? Karena dia sendirian. Tidak ada istrinya, tidak ada orang-orang terdekatnya yang mau menghibur dia. Tidak ada orang terdekatnya yang bisa memberikan dia sedikit kenyamanan, sedikit ketentraman batin. Dengan kondisi sakit seperti itu, pikiran kusut gitu ya, galau, depresi, tubuh juga mengalami luka-luka dan bisul-bisul yang sangat memberatkan fisiknya, membuat Ayub lama-lama berkeluh kesah kepada Allah. Dan itu mungkin hal yang wajar yang dialami oleh kita, sama seperti Lause. Kita pun ada berkeluh kesah, tapi kita lihat berkeluh kesahnya apakah berkepanjangan ataukah cuma sesaat saja sehingga kita kembali menyadari apa yang kita alami itu dari Tuhan. Nah, Ayub berkeluh kesah seperti itu di dalam kesendiriannya. Nah, cerita atau peristiwa yang dialami Ayub sampai terdengar kepada sahabat-sahabat Ayub di luar kota sana, di luar negeri sana, di luar wilayah rumahnya Ayub. Sahabat-sahabatnya itu mendengar bahwa wah, penderitaan Ayub begitu hebat, mereka mau datang, mereka mau bersama-sama datang untuk melihat Ayub, melihat kondisi Ayub, seperti apa Ayub. Dan tujuan mereka adalah satu, mereka mau menghibur Ayub.
di dalam penderitaan sebagai sahabat sudah selayaknya mereka harus datang untuk menghibur. Betul dong? Seperti kalian juga kalau punya sahabat atau sahabat kalian ada kesusahan, kita sebagai sahabat tentunya datang untuk menghibur. Meskipun itu hanya lewat telepon atau mendengarkan apa yang dia rasakan. Nah, begitu juga sahabat-sahabat Ayub. Nah, mereka ini datang dari berbagai tempat, dari berbagai wilayah yang jauh dari rumahnya Ayub. Tapi mereka punya usaha yang sungguh sehingga mereka mau datang bersama-sama sampai di rumah Ayub, sampai di wilayahnya rumah Ayub. Nah, mereka ini adalah 3 sahabatnya Ayub yang bernama, ada yang tahu? Elifas, kemudian adalah Bildad dan juga Zofar. 3 orang sahabat ini mereka merasa harus berkunjung ke rumah Ayub, melihat kondisi Ayub untuk memberikan dukungan moral. Ya kan, mereka memberikan support, mereka memberikan empati, mereka memberikan rasa belasungkawa atas peristiwa yang dialami Ayub. Peristiwa yang bertubi-tubi yang sudah menghancurkan keluarga Ayub, bahkan sudah membuat Ayub terpuruk dengan kondisi fisiknya. Dan apa yang mereka lakukan adalah tidak ada motivasi lain selain menghibur. Mereka tidak ada motivasi di balik kekayaannya Ayub. Mungkin ingin mendapatkan sesuatu dari hasil kekayaan Ayub, tidak. Motivasi mereka murni hanya satu, menghibur Ayub dari penderitaannya. Nah, singkat cerita, mereka sudah sampai di rumah Ayub, dan ketika mereka sampai di rumah Ayub, mereka tidak mendapati Ayub di dalam rumah yang megah itu, karena Ayub sudah tinggal di luar rumah yang megah. Ketika mereka mendatangi tempat Ayub tinggal, mereka sama sekali nggak percaya. Mereka sama sekali kaget dan sedih. Mereka miris melihat kondisi Ayub. Mereka melihat kondisi Ayub yang begitu mengenaskan dengan fisiknya, dengan kondisi Ayub yang semakin tua gitu ya. Dengan sakit pasti kan orang berpikir kondisi fisik yang makin menurun dan luka-luka yang sekujur tubuhnya itu tidak kunjung sembuh, itu yang membuat mereka miris. Mereka membuat mereka sedih. Nah, teman-teman Ayub ini, 3 orang teman sahabat Ayub ini, kita sebut sahabat ya, karena di dalam kita nyebut sahabat, jadi lebih dari teman. Sahabat ini, 3 orang sahabat ini, mereka saking sedihnya mereka menangis, saking syoknya mereka menangis. Bahkan mereka mengoyakkan jubah mereka, merobek jubah mereka karena saking sedihnya yang begitu dalam, dan mereka juga menaburkan debu di atas kepala mereka. Hal yang mereka lakukan ini adalah biasanya hal yang umum atau tradisi yang biasanya orang-orang pada zaman itu lakukan ketika ada seseorang yang mengalami penderitaan. Itu sebagai bukti bahwa mereka berempati, mereka peduli dengan penderitaan yang dialami oleh orang lain atau sahabatnya. Nah, mereka begitu sedih, dan apa yang dilakukan mereka? Mereka nggak bisa berkata apa-apa. Mereka menemani Ayub di dalam gubuk kecilnya, kita sebut gubuk kecil ya, atau kemah kecilnya itu. Mereka menemani Ayub, mereka tidak berkata sedikit pun. Mereka menemani Ayub duduk, mereka menemani Ayub tidur selama 7 hari 7 malam. Tidak berkata apa-apa, artinya mereka tidak menanyakan kenapa, tidak menasihati Ayub, tapi yang mereka lakukan adalah hanya duduk dan menemani Ayub selama 7 hari 7 malam. Nah, kemudian setelah hari berganti, kemudian Ayub mulai berbicara kepada teman-temannya ini, kepada sahabatnya ini. Ayub berkata bahwa dia merasa sedih karena dia tidak punya siapa-siapa untuk bisa menolong dia. Bahkan istrinya dan juga orang-orang di dalam rumahnya tidak bisa melayani dia karena begitu jijiknya dengan kondisi Ayub. Dan Ayub juga merasa sedih, dia merasa terpukul. Kenapa semua ini harus terjadi di dalam hidup dia dengan kondisi yang bertubi-tubi, dengan peristiwa yang cukup berulang gitu ya.
dan dia harus menanggung ini semua. Itu yang pertanyaan yang dilontarkan Ayub kepada Allah. Mengapa hal ini harus terjadi kepada diri Ayub? Ayub bahkan sempat berkata kepada 3 sahabat ini, kalau kejadiannya seperti ini, kalau kondisinya seperti ini, lebih baik aku mati. Kalau kondisinya seperti ini, lebih baik aku tidak pernah dilahirkan sama sekali. Jadi aku tidak akan merasakan hal seperti ini. Kalau seperti ini, aku buat apa aku melihat matahari, melihat indahnya dunia, tapi kondisi aku seperti ini, lebih baik aku mati. Aku tidak ada di dalam bumi ini. Sedemikian menderitanya Ayub, sedemikian stresnya Ayub, sedemikian susahnya Ayub, sehingga dia mempertanyakan hal ini kepada Tuhan melalui sahabat-sahabatnya. Nah, kira-kira sahabat Ayub akan berkata apa ya? Dari 3 sahabatnya ini, sahabat yang pertama, si Elifas, dia berkata seperti ini. Sebelum mereka bertemu Ayub, mereka juga sudah ngobrol kan? Sudah ngobrol dan mereka berpikir, kayaknya gak mungkin ya. Kalau orang yang saleh, seperti tadi istrinya sama hamba-hambanya Ayub yang mempunyai pemikiran, punya pandangan bahwa orang yang saleh hidupnya, orang yang benar hidupnya, orang yang jujur hidupnya mendapatkan perlakuan penderitaan seperti ini, nggak mungkin gitu. Nah, kemudian Elifas berkata, Ayub, maaf sebelumnya loh kalau aku mau nanya ke kamu seperti ini, bahwa aku rasa ya mungkin Ayub punya dosa atau kesalahan yang pernah dilakukan kepada Tuhan, sehingga hal ini merupakan hukuman Tuhan buat Ayub. Elifas berkata bahwa Ayub dengan segala kekayaannya dia bisa bertindak semena-mena kepada orang miskin. Dia bisa bertindak tidak baik kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dia bisa bertindak sombong, dia bisa berlaku tidak seharusnya kepada orang-orang miskin di sekitar rumah dia. Mungkin itu menurut Elifas. Jadi Elifas menganggap Ayub itu berdosa. Ayub itu pasti ada kesalahan yang dilakukannya terhadap orang-orang di sekitar rumahnya, orang miskin, anak-anak terlantar, janda-janda yang tidak diberikan bantuan oleh Ayub karena Ayub kaya dan Ayub sombong gitu. Jadi Elifas merasa bahwa pasti ada kesalahan yang Ayub sudah lakukan kepada orang-orang miskin tersebut, kepada orang-orang kekurangan tersebut, dan itu membuat Tuhan marah sehingga memberikan hukuman kepada Ayub. Kemudian Elifas berkata, Ayub, mungkin ini saatnya kamu harus bertobat. Kamu harus mencari Tuhan dan mengaku dosa apa yang sudah kamu lakukan, sehingga Tuhan bisa mengampuni kamu dan kamu keluar dari penderitaan ini. Apa reaksi Ayub ketika mendengar itu? Ayub sedih. Sedih kenapa? Elifas sebagai sahabatnya itu ternyata tidak mengenal Ayub. Elifas itu berkata seolah-olah Ayub begitu melakukan kesalahan besar dan Ayub harus menanggung akibatnya sekarang. Dan Ayub harus mengaku dosa gitu. Ayub bilang, kamu gak ngerti aku Elifas. Kamu gak ngerti apa yang aku alami. Apa yang kamu katakan itu berbanding terbalik. Justru apa yang aku lakukan adalah aku menolong mereka, orang-orang miskin. Aku memberikan bantuan, aku memberikan hal-hal yang mereka butuhkan. Apa yang mereka minta aku bantu, apa yang mereka butuhkan aku berikan gitu. Jadi gak mungkin gitu loh, gak mungkin yang kamu bilang seperti itu terjadi. Enggak, itu tidak, itu bohong. Kalau kamu punya pikiran seperti itu salah gitu. Jadi justru aku bertanya, aku sudah melakukan hal-hal yang baik, aku sudah melakukan perintah Tuhan, tapi kenapa hal ini terjadi kepada aku gitu loh. Begitu berat penderitaan, kalau kamu tahu penderitaan, keadaan terburuk aku ini lebih berat dibandingkan pasir yang ada di laut. Jadi kamu bisa bayangin betapa aku terpuruk, betapa Ayub itu sangat menderita dengan apa yang dialami. Ayub kecewa atas pernyataan Elifas. Dan kemudian
sahabat Ayub yang kedua berkata, yang bernama Bildad. Bildad berkata bahwa Ayub sama seperti Elifas. Mereka semua menganggap bahwa ada dosa yang dilakukan oleh Ayub, sehingga hukuman Tuhan berlaku untuk Ayub. Bildad berkata bahwa Ayub, Tuhan itu adil loh, Tuhan itu benar. Jadi kamu nggak bisa seolah menyalahkan Tuhan, seperti yang tadi Ayub ungkapkan kan, mengapa Tuhan ini terjadi kepada saya gitu kan. Tuhan itu adil. Adil itu artinya Tuhan akan memberikan pujian atau akan disenangkan kalau manusia itu berbuat baik atau turut kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan dan hidup saleh. Tuhan pasti senang. Tapi Tuhan juga akan memberikan hukuman kalau orang itu berbuat jahat, orang itu tidak setia, orang itu hidup tidak saleh. Begitu menurut Bildad. Nah, maksudnya apa sih? Jadi Bildad ini berkata bahwa Tuhan itu adil dan benar. Dan Bildad mengatakan bahwa Ayub itu dan anak-anaknya itu sudah berbuat dosa dan kesalahan. Buktinya apa? Anak-anaknya Ayub itu mati karena kesalahan yang mereka lakukan, kesalahan dan dosa yang mereka sudah lakukan kepada Tuhan. Ayub beruntung karena Ayub masih hidup, ya kan? Justru karena Ayub masih hidup, Ayub diminta oleh sahabatnya ini si Bildad untuk bertobat, mengaku dosa kepada Tuhan. Tentunya Tuhan akan senang. Apalagi katanya kan Ayub hidup kudus, hidup saleh, pasti Tuhan senang dan pasti akan mengampuni Ayub dan melewatkan penderitaan ini. Itu menurut Bildad. Nah, Ayub mendengar hal ini, apa yang terjadi? Ayub marah kepada Bildad. Dia merasa, kok Bildad ngomong seperti itu? Bagaimana Bildad tahu bahwa anak-anaknya Ayub itu punya dosa sehingga dia mati karena dosa itu? Ayub tidak habis pikir. Bildad itu menghakimi anak-anaknya Ayub dan juga menghakimi Ayub atas dosa yang tidak mereka lakukan. Itu yang Ayub tidak terima. Kemudian Ayub berkata kepada Bildad, iya, Ayub tahu bahwa Allah itu adil, bahwa Allah itu bijak. Justru Ayub ingin mempertanyakan langsung kepada Allah bahwa mengapa hal ini terjadi kepada dia. Allah itu seperti musuhnya Ayub. Padahal Ayub itu adalah ciptaan Allah, diciptakan Allah dengan tangannya, dengan kasihnya. Tapi bagaimana hal ini bisa terjadi dalam hidup Ayub? Itu yang dipertanyakan Ayub terkait dengan apa yang dikatakan oleh sahabatnya ini. Nah, Ayub kemudian mendengar lagi ucapan sahabat yang ketiga, yaitu Zofar. Zofar sama halnya dengan dua sahabat yang sebelumnya tetap menyalahkan Ayub. Dalam hal Zofar tetap merasa ada dosa yang Ayub lakukan, ada kesalahan yang Ayub lakukan terhadap Tuhan dan ini hukumannya. Dan Zofar merasa Ayub itu menutup-nutupi kesalahannya. Ayub itu tidak berkata jujur. Ayub itu seolah-olah membual gitu ya. Jadi Zofar ingin, ya udah Ayub, kamu nggak usah membual lagi, udah akuin aja kesalahan kamu, akuin saja kalau kamu itu bersalah gitu loh. Akuin saja bahwa kamu melakukan kesalahan dan ini adalah penderitaan yang kamu alami, yang kamu terima dari Tuhan. Kemudian Zofar bilang bahwa seandainya Allah langsung berfirman kepada Ayub, langsung berbicara kepada Ayub, tentu Allah juga akan menyatakan hal yang sama seperti yang Zofar utarakan atau sampaikan kepada Ayub. Kemudian Ayub berkata bahwa, ya, saya sungguh gak mengerti jalan pikiran kalian bertiga. Saya tidak mengerti. Kalian tidak tahu apa yang aku alami. Aku tidak menutupi kesalahanku dan aku tidak membual, tidak berkata bohong. Apa yang aku katakan adalah real.
jujur sejujur-jujurnya bahwa aku tidak membela diri, Ayub tidak membela diri di hadapan teman-temannya, di hadapan sahabatnya. Tapi Ayub mau membela diri di hadapan Tuhan. Dia mempertanyakan hal ini kepada Tuhan secara langsung. Kenapa? Selama ini, selama dia mengalami penderitaan, Ayub itu tidak menemukan satu jawaban pun dari orang-orang terdekatnya, bahkan istrinya. Ayub sudah meminta bantuan kepada mereka, tapi mereka menjauhinya. Tidak ada bantuan, tidak ada jawaban atas apa yang dialami Ayub. Sehingga hal ini membuat Ayub satu-satunya bertanya kepada Tuhan. Harapannya Ayub adalah Allah. Dia bertanya kepada Allah. Dia mau langsung bertanya kepada Allah atas apa yang terjadi di dalam hidupnya. Dia mau menyatakan bahwa Ayub itu orang yang saleh. Dia hidup benar, dia hidup saleh dan tidak bercacat sekalipun. Bahkan tentu adik-adik ingat ya, waktu anak-anaknya masih hidup, ketika mereka mengadakan pesta pora, mengadakan pesta semalam suntuk, setiap pagi pasti Ayub melakukan persembahan korban bakaran kepada Allah. Tujuannya apa? Supaya anak-anak yang sudah berbuat dosa, yang melanggar hal-hal yang Tuhan tidak sukai, itu boleh diampuni dosanya. Itu yang Ayub lakukan setiap hari. Dan dia memohon kepada Tuhan untuk boleh mengampuni anak-anaknya. Itu yang Ayub lakukan setiap hari loh adik-adik. Nah, dari sini kita tahu bahwa Ayub itu benar dan hidup saleh di mata Tuhan. Ayub mengenal Tuhan dengan benar. Ayub mengenal Tuhan dengan baik. Dari pengalaman hidup setiap hari Ayub, dari hal-hal peristiwa yang Ayub alami, bahkan sampai penderitaan yang sangat memberatkan Ayub seperti ini. Ayub nggak komplain kepada Tuhan. Ayub hanya mempertanyakan, Tuhan, mengapa ini terjadi? Ayub ingin mendapat jawaban dari Tuhan. Kenapa? Karena semua manusia, semua orang terdekat sekalipun, istrinya, hamba-hambanya, sahabatnya sekalipun, tetangganya sekalipun, itu menganggap Ayub itu berdosa, menganggap Ayub berbuat kesalahan yang dahsyat, sehingga Ayub harus menerima hukuman dari Tuhan. Nah, Ayub mau mendapatkan jawaban itu dari Tuhan sendiri. Sehingga apa yang dilakukan Ayub? Dia selalu berseru kepada Tuhan. Di dalam kesakitannya, di dalam penderitaannya, dia berseru kepada Tuhan. Dia tidak berseru kepada manusia karena dia tahu, ya itu jawaban manusia. 3 sahabatnya aja berkata seperti itu. Apa yang diharapkan dari manusia? Yang diharapkan adalah jawaban dari Tuhan. Harapan Ayub hanya kepada Tuhan. Dengan dia makin terpuruk, dengan dia makin menderita, membuat Ayub semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Satu hal yang tidak berubah dari Ayub adalah meskipun tadi dia sempat berkeluh kesah kepada teman-temannya, kepada sahabatnya, satu hal yang tidak berubah dari Ayub adalah dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap meminta dan berseru kepada Tuhan. Dia menggantungkan segala keputusasaannya, segala kesulitannya kepada Tuhan. Karena dia tahu jawaban satu-satunya yang pasti adalah dari Tuhan. Karena dia tahu Tuhan itu hidup di dalam hidup Ayub. Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata. Dan Tuhan itu sudah menang atas kematiannya. Nah, Ayub ingin Tuhan itu boleh menjawab kegundahan hati Ayub selama ini. Selama hidup dia sampai dia menderita selama ini. Nah, itu yang Ayub lakukan. Satu hal yang tidak berubah adalah yang tadi ya langsung bilang ya, Ayub tetap menggantungkan harapan satu-satunya kepada Tuhan. Menggantungkan keluh kesahnya kepada Tuhan, hanya Tuhan yang bisa memberikan jawaban. Orang lain tidak, orang dunia manapun tidak, dan Ayub sudah mengalaminya. Nah, sebelum Lause tutup cerita pada hari ini, Lause ingin memberikan summary, memberikan sedikit kesimpulan dari kisah Ayub. Bahwa setiap penderitaan yang kita alami, yang kita boleh hadapi, tidak semuanya itu karena dosa, tapi
ada rencana Tuhan yang indah, ada rencana Tuhan yang baik yang Tuhan sudah sediakan buat kita semua anak-anaknya yang mengasihi Dia. Kenapa? Karena Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu bekerja atas setiap peristiwa hidup kita. Gak pernah dalam peristiwa hidup kita itu Tuhan tidak bekerja dan Tuhan tidak ada. Selalu ada dan selalu bekerja. Karena semuanya itu mendatangkan kebaikan. Bahkan peristiwa yang terburuk sekalipun seperti yang Ayub alami pasti akan mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya atau orang-orang yang mengasihi Dia. Ingat loh, bagi orang yang mengasihi Tuhan juga. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah kita tuh harus tetap bersyukur, tetap percaya apapun kesulitan hidup, apapun masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, kita harus percaya bahwa Tuhan hadir. Jadi kita nggak boleh bersyukur pada saat kita happy, bersyukur pada saat kita bahagia gitu ya. Tapi pada saat kita sedih, kita terpuruk, kita nggak pernah bersyukur, bahkan kita menangisi diri kita sendiri. No, itu nggak boleh seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kalau kita mengenal Tuhan dengan baik, kalau kita tahu Tuhan itu seperti apa melalui hubungan pribadi setiap hari, melalui kejadian hidup setiap hari, tentunya sikap atau respon kita kepada Tuhan pun akan baik, akan benar. Jadi pengenalan Tuhan yang benar, pengenalan Allah yang benar akan memberikan respon atau sikap dari kita sendiri juga akan benar, seperti yang dilakukan Ayub. Tetapi sebaliknya, pengenalan akan Tuhan yang salah tentu memberikan respon yang salah juga, seperti istrinya Ayub, sahabat-sahabatnya Ayub, ya kan? Mereka merasa tahu, padahal mereka nggak tahu gitu. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Tuhan dengan benar, mengenali pribadi Tuhan melalui doa setiap hari, melalui pembacaan firman, melalui hubungan intim dengan Tuhan setiap hari. Jangan pernah lewatkan itu selama kesempatan hidup kita masih ada, selama nafas kita masih diberi. Bertekadlah untuk selalu mengenal Tuhan dengan baik. Kenalilah Tuhan dengan baik mulai dari hari ini. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh Lause Yuli. Kiranya setiap firman ini Bapa boleh kami pahami, boleh kami cermati, dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Sebagaimananya Ayub yang dicobai Tuhan, dan Ayub boleh berhasil tetap setia, tetap percaya kepadamu saja Tuhan, yang menggantungkan segala kegundahan hatinya, yang menggantungkan segala kerisauan dan kesedihan hatinya hanya kepada Tuhan. Karena Ayub tahu Tuhanlah penebusnya, Tuhanlah yang hidup, yang boleh memberikan kehidupan kepada Ayub selama ini, dan Tuhan juga yang sudah menang atas maut. Dan Ayub pun, seperti Ayub, kami pun mau mengikuti jejak Ayub. Tuhan, kami anak-anak-Mu masih sering melakukan kesalahan, masih sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan, tapi kami mau bertobat Tuhan setiap hari. Kami mau mengenal Tuhan setiap hari dengan baik, melalui hubungan kami dengan Tuhan, melalui doa-doa kami, melalui setiap peristiwa hidup yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami. Biarlah kami boleh menjadi seseorang yang dibanggakan Tuhan. Biarlah iman kami boleh dimurnikan seperti imannya Ayub. Iman yang murni, iman yang asli, dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada siang hari ini. Kami semua berdoa di dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, Lause mau memberikan sedikit aktivitas, nggak susah kok, berkaitan dengan tadi ya. Kita mau pengenalan akan Tuhan dengan benar, melalui salah satunya adalah berdoa. Oke, kalian tinggal siapkan kertas putih, beberapa atau 1-2 atau boleh. Yang bekas juga boleh, nggak masalah. Ini amplop yang sudah nggak terpakai, yang penting polos, bisa kalian gunakan.
ini kita akan membuat apa ya? Kita akan membuat yang namanya My Prayer Wheel. Oke. Kita akan membuat itu. Nah, di sini kalian siapkan yang tadi Lose bilang, kalian bisa menggunakan barang-barang bekas yang ada di rumah, kertas khususnya ya, yang sudah terpakai tapi dengan kondisi polos dan masih bisa digunakan. Lecak-lecak dikit nggak apa-apa sih gitu ya. Kemudian kalau bisa kertasnya ini agak sedikit tebal, misalnya mungkin bekas map gitu ya, bekas map dokumen, atau mungkin bekas kayak seperti Lose ini amplop, mungkin bisa dilapis 2, nggak masalah. Atau karton, boleh gitu ya. Karton tapi polos, warnanya putih ya. Ini sebagai dasar untuk kita tuliskan sebagai pokok-pokok doanya. Oke, nanti satu lagi kalian siapkan juga kertas yang lebih tebal juga tapi beda warna ya, beda warna. Yang penting ada warnanya bukan putih untuk membedakan dengan kertas yang tadi. Alat-alat yang kalian siapkan seperti biasa gampang lah ya. Gunting, spidol kecil, spidol warna-warni, dan stabilo kalian boleh siapkan. Oke. Nah, jangan lupa kalian juga siapkan paku payung atau mur seperti ini nih ya, yang kecil. Buat apa sih? Nanti Lose kasih tahu. Nah, karena Lose sudah buat, akan jadinya seperti ini. Tadam. Ini adalah rodanya ya kan. Ini ada rodanya, roda doa. Di sini yang tadi Lose bilang, kalian menggunakan kertas yang sedikit tebal, yang sudah tidak terpakai untuk kalian buletin seperti ini. Buletinnya gampang dong ya, ini Lose bagus kan? Karena Lose pakai mangkok. Nah, gampang kan? Pakai mangkok aja, jadi kok. Ukurannya bebas. Nah, dari sini kalian garis bagi 2. Dari atas ke bawah bagi 2, dari kiri ke kanan bagi 2, kanan ke kiri bagi 2 ya. Jadi akan ada 4. Nah, masing-masing ini digarisin lagi, dibelah lagi, jadi akan ada 8 bagian. Nah, masing-masing bagian ini, roda ini akan kalian tulis dengan pokok-pokok doa yang akan kalian lakukan loh. Ini bukan sekedar ditulis, tapi dilakukan setiap hari untuk kalian doain. Kalian bawa kepada Tuhan. Kalau di sini Lose contohnya Lose tulis ada grades, to be closer to Jesus, school, Indonesian people, masyarakat Indonesia. Boleh doain juga presiden kita ya. Kemudian ada juga COVID-19, cepat berlalu. Kemudian ada family, keluarga kita, ada church, gereja, teman-teman di gereja, ada friends, baik di gereja maupun di sekolah atau di rumah. Ada grades lagi, nilai. Oke, kalian bikin seperti ini. Nggak harus sama. Doa-doa ininya bebas. Kalian boleh bikin bebas yang kalian mau doakan. Oke. Ini kita simpan, jangan lupa bikin seperti ini, dan di tengahnya nanti kita akan lubangi. Kemudian kita akan bikin atasnya, penutupnya dari yang tadi ya. Oke, seperti ini. Ini sama kan? Kalau yang ini polos, kalau yang ini ada warnanya, kalian bebas warnanya. Pas kebetulan di rumah Lose nggak ada warna lain, jadi Lose menemukan clipping warna ini deh gitu ya. Warna ini sama loh, gedenya sama, tinggal kalian lingkarinnya sama. Oke, jangan lupa ininya dikasih space. Seberapa besar space-nya ini loh, buat biar kelihatan ininya nih, kayak gini nih, tuh kayak gini tuh ya. Jadi yang lainnya ketutup, jadi yang keluar cuma friends. Oke? Nah, yang ininya kalian tulis My Prayer Wheel. Oke, boleh di love-lovein, boleh gambar apa, bebas. Kalian boleh kreasi, mewarnai dan menggambar sendiri, bebas. Yang penting judulnya My Prayer Wheel. Roda doaku, ya. Nah, dari sini nanti kalian siapkan yang tadi Lose udah siapkan adalah, karena nggak punya paku payung, Lose siapkan mur yang ada di rumah Lose. Jadi kalian bikinnya seperti ini. Oke, ini kan udah tengah-tengah nih, right? Mana sih? Tunggu Lose bolongin dulu ya. Nah, ini bikin tengah-tengahnya. Nah, udah deh, sip, masukin seperti ini. Jadi kalian bisa geser-geser seperti ini ya. Oke, Tuhan, hari ini saya mau doa, pokok doanya ini. Apa ya kalian doakan?
berbicara kepada Tuhan seperti apa yang kalian lakukan setiap hari. Oke? Kemudian besoknya kalian mau doanya seperti ini. Ini digeser. Oke. Wah, bisa jalan sendiri. Oke, wait. Nah, kayak gini. To be closer to Jesus. Saya mau lebih dekat loh sama Tuhan. Caranya gimana ya Tuhan? Bantu saya dong Tuhan biar lebih dekat. Oke. Next day, saya mau doain untuk sekolah saya Tuhan. Ini biar sekolah saya tetap memberikan pendidikan yang bagus, memberikan materi-materi pelajaran yang berguna buat anak-anaknya, guru-gurunya, kepala sekolahnya, teman-teman di sekolah. Kalian doakan. Next day, kalian mau doakan buat penduduk Indonesia. Kalian mau doain apa sih? Penduduk Indonesianya biar rukun, biar sehat gitu ya. Kemudian doain buat pemerintahan juga ya. Segala halnya biar tentram dan damai di Indonesia. Indonesian people. Kemudian kalian doain juga untuk COVID-19. Aduh Tuhan, COVID-19-nya biar cepat berlalu dari bumi Indonesia, dari seluruh bumi, dari seluruh dunia, sehingga kita bisa bebas untuk bekerja, bermain, bersekolah. Jangan lupa kita bisa sekolah tatap muka, kita bisa bermain bersama teman-teman, kita bisa bergereja bersama lagi gitu ya. Oke, kalian bebas bikin apapun. Dan ini adalah yang penting adalah message-nya adalah ini adalah pokok doa kalian yang harus kalian lakukan setiap hari. Buat kalian bisa seperti Pak Ayub tadi, ya kan? Mengenal Tuhan dengan baik, mengenal Tuhan dengan benar melalui doa. Inilah buktinya. Inilah caranya, bukan buktinya, inilah caranya. Ini kalian tempel nih. Di mana? Di meja belajar boleh. Di kamar boleh, bebas. Ya. Oke? Gitu ya, adik-adik? Oke? Cukup ya untuk hari ini. Jangan lupa catatan ibadahnya segera ditulis, segera dikirimkan ke lause kelas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Lause yang telah membawakan firman Tuhan bagi kita semua. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan bagi Tuhan sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik bisa minta bantuan mama papa untuk mentransfer, atau adik-adik bisa mentransfernya sendiri menggunakan OVO atau GoPay. Dan adik-adik bisa scan di QR code yang sudah ada di layar gadget adik-adik masing-masing. Sekarang kita angkat pujian, kita nyanyikan lagu Betapa Hatiku. Dan biarlah kita sungguh-sungguh memberikan apa yang terbaik dari diri kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini, Betapa Hatiku sungguh mengasihimu Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Kita lagi punya sekali lagi, kita katakan sungguh-sungguh, betapa hatiku berterima kasih kepada Yesus. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku.
Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita berdoa, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, sekali kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang begitu berlimpah bagi kami, atas berkat-Mu yang juga berlimpah bagi kami. Tuhan, ini ada persembahan dari kami, kiranya Engkau berkati, Engkau kuduskan, dan persembahan ini biarlah bisa Engkau gunakan untuk memperluas kerajaan-Mu, dan kiranya juga Engkau memberkati setiap tangan yang memberikan dan tangan yang akan mengeluarkan persembahan ini. Dan biarlah Tuhan persembahan ini bukanlah simbolis semata ya Tuhan, tapi biarlah kami juga memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu ya Tuhan. Sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, biarlah di dalam kehidupan kita dapat terus percaya kepada Tuhan dan selalu ikut kehendak Tuhan, selalu ikut maunya Tuhan. Meskipun adik-adik di dalam kehidupan ini pasti sulit, pasti ada hal-hal yang membuat kita merasa mungkin Tuhan meninggalkan kita. Tapi ingat adik-adik, Tuhan terus bersama kita. Apapun yang terjadi, Ia selalu bersama kita, Ia selalu beserta kita, dan Ia terus menguatkan kita dan memampukan kita dalam melakukan segala sesuatu. Kita angkat pujian, percaya dan patuh padanya. Bersama Tuhanku, kita bersamanya. Bersama Tuhanku, dalam terang firman-Nya, Dia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku, bersama umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya. Hanya percayalah, bersama Tuhanku, dalam terang firman-Nya, Ia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Dia tinggal dalamku, bersama umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya. Yang percayalah. Mari semuanya kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sekali lagi kami bersyukur atas kasih-Mu yang sungguh amat besar bagi kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kembali menguatkan kami, yang kembali mengingatkan kami, Engkau selalu bersama kami. Meskipun kami berada di hal yang sulit sekalipun, tapi Engkau ya Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, setelah lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau terus memberkati dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kebaktian sekolah minggu hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.